Alhamdulillah Al-hadi ibadahu ila tariqil aqwam Al-mutafadil alaihim bidaqaiki wa jalailin ni'am An-nahi lahum anit tanazu'i fi kitabihil muhaqqaq Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد سيد العرب والعجم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد القائل في حديثه إن أمتي لا تجتمع على ضلالة فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الزحام أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله Ittaqullaha innallaha ma'al muttaqin. Yang mulia para habaib zuriyat ahlul bait keluarga besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mulia para alim ulama pewaris ilmu akhlak amal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang keberadaan mereka membawa rahmat bagi kita, dengan berkat mereka ditolak bala, dengan berkat mereka dihindarkan musibah. Mudah-mudahan mereka dipanjangkan umur, dikabulkan hajat, dimurahkan rezeki, disehatkan badan. Khususnya Kiai Haji Abdul Hakim bin Kiai Haji Ali bin Kiai Haji Abdul Wahab, pengasuh pondok pesantren Al-Baqiyatus Sholihan, kemudian juga Kiai Haji Romli, pengasuh majelis ta'lim, Guru Haji Romli Kurnain, Rusli Kurnain, pengasuh majelis ta'lim di Tambilahan, kemudian Sahibul Majlis Kiai Haji Khairuddin, Majelis Rodatul Zakirin, kemudian mau disambat berataan maaf sen ngarannya, punya maaf sen ada hadir apa ngarannya, jadi dan lain-lain, para kiai-kiai yang lain, para ustadz-ustadz yang lain, pengasuh majelis-majelis taklim, madrasah-madrasah, pesantren-pesantren yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terhormat dan kita hormati bapak-bapak pejabat, ketua RT ada, ketua RW, bapak pembakal atau lurah di sini, kemudian bapak camat, wakil bupati tadi kada hadir, berarti sidin di rumah sidin. Kemudian bapak bupati juga tidak hadir di rumah sidin juga. Yang hadir yang kita cintai bapak wakil bupati yang pada tanggal 29 November akan habis masa jabatannya, yaitu bapak tadi, Bapak Samsudin Haji Samsudin Kote. Mudah-mudahan biar sehat walafiat, mudah-mudahan biar ampih jadi wakil bupati, jadi wakil gubernur, ampih jadi wakil gubernur, jadi wakil presiden. Amin ya rabbal alamin. Kemudian para hadirin kaum muslimin dan kaum muslimat,
jamaah Majelis Ta'lim Raudatul Dzakirin dan jamaah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita berataan wajib bersyukur kepada Allah atas segala nikmat. Salawat dan salam hanya kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa poin yang penting ulun sampaikan di majelis ini, di masyarakat ini, di daerah ini. Jauh-jauh ulun dari Kalimantan Selatan, pesawatnya delay beberapa jam, akhirnya tapa malam di Jakarta. Setelah itu sampai di Jambi, naik mobil kurang lebih 8 jam, lumayan melelahkan. Tapi alhamdulillah, kegembiraan selalu ada di hati, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, fa idza faragta fansab, munnya sudah tuntung gawian, beuyuh-uyuh untuk gawian yang lainnya. Tidak ada yang kita bisa capai di dunia ini tanpa bekerja keras. Tidak ada yang kita bisa dapatkan di dunia ini kecuali dengan titik paluh kita. Suatu saat Sayyidatu Aisyah radhiyallahu anha sholat subuh, duduk bawiri, Nabi keluar karena akan mengimami sholat. Nabi bulik Sayyidatu Aisyah ba'dal isyraq masih duduk di tempat pasahapan sidin. Lalu ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai istriku Aisyah, apakah engkau kada berdiri mulai tadi? Inggih ya Rasulullah. Apa ujar Nabi? Ajruki ala qadri nasabiki, pahala engkau bergantung kepada uyuhnya engkau. Tapi kemudian Nabi bersabda, wahai Aisyah, ada beberapa kalimat yang jika aku ucapkan kalimat itu niscaya melebihi daripada pahala engkau duduk mulai subuh sampai isya. Kalimat-kalimat zikir, kalimat-kalimat istighfar, kalimat-kalimat taubat, kalimat-kalimat pujian dan tasbih, kalimat-kalimat yang dirangkum oleh para guru-guru kita, para ulama-ulama kita dalam rotib mereka, dalam torekoh mereka, dalam zikir mereka, sebagaimana yang kita laksanakan malam ini. Kalimat-kalimat yang pinanya pina sutil, tapi sebenarnya pahalanya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apa yang dilaksanakan Majelis Raudatul Dzakirin dan Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah itu adalah salah satu cara untuk menenangkan hati kita yang galau di zaman-zaman ini. Galau dengan politik, galau dengan Israel, galau dengan macam-macam galaunya. Daripada sangat galaunya ulun, begitu ada kopi yang dihidangkan di hadapan ulun harus memasang kacamata melihat tulisan yang ada di sana. Kalau bila ada tulisan Israel, alhamdulillah kadada. Lalu kemudian ulun lihat pulang air mineralnya, alhamdulillah ada tulisannya halal. Kenapa demikian? Memang situasi yang terjadi saat ini seperti itu. Saya mengharap mudah-mudahan jika tahun Dudi ulun diundang ke sini lagi, ulun insya Allah datang pakai helikopter supaya kada tapi uyuh. Bukan ulun mengeluh karena kami tidak boleh mengeluh, akan tetapi akan lebih enak lagi kalau seperti itu. Amin.
Wahai kaum muslimin dan kaum muslimat yang jumlah jamaahnya mungkin ada ribuan ini, ulun betakun, adakah nang begawi di PLN? Kenapa jadi ulun begawi betakun begawi PLN? Rumah guru itu kuatnya 900 naikakan supaya sidin kawan nukar AC. Munya kawan yang mesti tuku AC pasangan. Mengerti apa enggak kira-kira? Paham kah adakah? Atau pura-pura kada paham? Jadi ulun kada mengeritik, cuma memberi saran. Kenapa? Karena ini tanggung jawab kita bersama. Kaum muslimin dan kaum muslimat, hanya pagarnya aja kah 9 kali 72 nenek? Tambah hiakan lantainya, tambah hiakan atapnya, tambah hiakan fasilitasnya. Ujar guru, insya Allah ini akan dibangun di antaranya kamar untuk tamu-tamu. Ulun setuju. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah dengan segala kenikmatan-kenikmatan Allah. Apa saja yang Allah berikan kepada kita wajib kita syukur. Apa saja yang Allah timpakan kepada kita wajib kita sabar. Semua kejadian di dunia ini terulang-ulang. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari demi hari ini diulang-ulang di antara manusia. Mulai zaman bahari yang namanya Fir'aun sampai wahini ada. Cuma ngarannya kada Fir'aun lagi, cuma sifat-sifatnya saja. Kemudian musuhnya Fir'aun Nabi Musa ada, cuma lain Nabi Musanya, tapi orang-orang yang bersifat seperti Nabi Musa. Mulai zaman bahari sampai wahini, zaman sampai hari kiamat, ada jagaunya, ada penjahatnya. Pian hendak umpat jagaunya, kada umpat penjahatnya. Mulai bahari bila nonton film ya, kalau nyumpet jagaunya, umpat penjahatnya aja. Bila nyumpet penjahatnya, boleh nonton aja. Sekalinya ada film nang jagaunya kalah, ada juga. Ini semuanya adalah i'tibar. Ini semuanya adalah agar kita mengambil pelajaran. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Berjalanlah kalian di muka bumi, kemudian lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan agama. Kaum muslimin dan kaum muslimat, hadirin dan hadirat, apakah kita menyangka bahwasanya orang yang mendustakan agama hanya orang-orang yang mengingkari agama, orang yang tidak masuk Islam? Orang tidak. Orang yang mendustakan agama itu gradasi, artinya bertingkat-tingkat. Ada yang levelnya level Fir'aun, mengaku Tuhan, sok berkuasa, sewenang-wenang, dan lain sebagainya. Ada levelnya yang di bawahnya lagi, yaitu anak buahnya Fir'aun, taat dan tunduk apapun perintah Fir'aun, tidak peduli jujur atau salah. Ada levelnya yang di bawah lagi, ada yang di bawah lagi, ada yang termasuk di antaranya orang-orang yang tidak peduli dengan Allah, orang-orang yang tidak peduli dengan Nabi Muhammad. Siapa orang-orang yang tidak peduli dengan Allah, tidak peduli dengan Nabi Muhammad? Orang-orang yang kaya, yang tidak menginfakkan hartanya di jalan Allah, tidak peduli dengan Allah. Pejabat-pejabat yang tidak menjadikan jabatannya sebagai sarana untuk berdakwah, sarana untuk mencintai Allah, bukan orang yang peduli dengan Allah. Terus seperti itu sampai ke bawah, sampai tingkat kita seorang, kita yang awam, kita yang rakyat ini, yang kita di kantong kita cuma ada 10.000 rupiah. Tatkala celengan diedarkan, hendak dicelengi aja lah.
dicelengi aja. Nah karena mencelengi itu 5 juta dari Jasidin tadi. Nah mampu. Jadi yang tidak mampu bagaimana? Semampunya. Karena apa? 1 dirham apabila diinfakkan dari hati yang tulus mengalahkan 1000 dirham yang tidak tulus. 1 dirham diinfakkan oleh orang yang miskin karena punyanya cuma segitu akan melebihi 1000 dirham bagi orang yang punya banyak. Bahari ada 1 orang alim di Hadramut itu ngaran Sidin Habib Abu Bakar Al-Adani. Habib Abu Bakar Al-Adani itu sugih benar. Datanglah bertamu kepada beliau seorang ulama dari Tarim, sedangkan beliau berada di Aden, jaraknya 1000 km. Berangkat ini orang alim mengunjungi Habib Abu Bakar Al-Adani Al-Idrus. Lalu kemudian tatkala Habib Abu Bakar Al-Adani Al-Idrus diberi kabar bahwasanya seorang ulama akan berkunjung ke rumah Sidin, beliau menyembelih 100 ekor onta. 100 ekor onta beliau sembelih. Kemudian beliau bertanya, orang dijawab oleh khodamnya, Sidin paling ketujuh hatinya onta. Dia ambil semua hati 100 itu dimasak, diletakkan di depan orang alim. Orang alim ini mengatakan, ya Habib, mubadir, pian cuma menghormati ulun samurangan, menyumbali 100 ekor onta. Kata Habib, bukan, ini bukan mubadir, ini aku menghormati ilmu karena engkau orang alim, ini adalah dermawan. Katanya orang alim, ulun kan makan sedikit aja, kalau masalah makanan labihan itu gampang, ku ulun bariakan karena habis, tidak ada mubadir. Tapi pada intinya karena saya menghormati pian orang alim dan karena saya dermawan, maka saya melaksanakan hal seperti ini. Lalu kemudian Habib mengatakan, wahai orang alim, ada di sanaku, di Tarim, di wadah pian, di kampung pian situ, dia lebih dermawan daripada saya. Kalau saya hanya bisa menyiapkan 100 ekor onta untuk menjamu engkau, saudaraku yang di Tarim namanya Al-Habib Hussein bin Abdullah Al-Idrusul Akbar, dia itu akan menyiapkan lebih daripada itu. Bolehlah orang alim ini ketari dan terngiang-ngiang di pendengaran Sidin, Husain bin Abdullah Al-Idrus katanya lebih dermawan daripada Abu Bakar Al-Adani, sedangkan Abu Bakar Al-Adani ini saja menjamu saya dengan menyembelih 100 ekor onta, apalagi orang ini. Boleh Sidin. Kemudian beliau mencari-cari yang namanya Husain bin Abdullah, akhirnya ditemukan ada rumahnya kecil, rumahnya buruk. Ada orang sugih nih, tapi aku penasaran, apa betul di sanak Sidin madahkan kayak itu? Diketok pintu, tok tok tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam, ahlan wa sahlan wa marhaban. Dibuka, oh orang alim, guru, apa guru? Silakan masuk guru. Berbincang-bincang sebentar, kemudian tuan rumah mengatakan kepadanya, nak, ambil nak roti lawan air putih. Datang anak membawa air putih 2 cangkir, roti 1 biji. Kemudian ujar Habib, tuan rumah, ini roti kita bagi 2 ya, dibagi 2. Kemudian dijulung model tamu, separuh dia separuh, minum air segelas saurah. Di dalam hati sang tamu, maka Sidin lebih dermawan daripada adiknya. Kok cuma roti? Saya tunggu sampai makan siang, barangkali mungkin kada siap karena aku datangnya mendadak. Bepanteran sampai tiba pada zuhur, sholat zuhur bersama, tiba makan siang. Dia bilang sama anaknya, nak, keluarkan roti. Dikeluarkan lagi 2 gelas air putih dan roti. Kemudian dipanggang jadi 2, berbagi, panggang seorang, minum. Oh rupanya ini persiapannya harus hebat ini, makanya kada cukup waktunya mensyukur saja, pasti makan malam ini yang besar-besaran. Karena persiapannya harus seharian diadangi. Setelah sholat isya, kemudian tuan rumah mengatakan, ya waladi ta'al hatil khubus,
berikan kepada kami roti. Keluar roti yang sama dengan siang dan pagi. Akhirnya setelah makan roti, tamunya bertakun, dia adalah bisiding sanak di adan ngarannya Abu Bakar ada dia ada di sini. Saya ke rumah dia, dijamu dengan disumbalihakan 100 ekor onta. Oh, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Dan dia mengatakan pian lebih dermawan daripada dia. Makanya ulun datang ke sini, ulun berpikir mungkin 1000 ekor onta yang akan kau sembelihkan kepada aku. Tersenyum Habib dan mengatakan, wahai saudaraku, saya jauh lebih dermawan daripada dia. Dia menyembelih 100 ekor onta, dia punya ribuan ekor onta. Sedangkan saya memberi kamu separuh roti saya, demi Allah saya tidak punya apa-apa, cuma separuh ini aja. Ini jatah saya bagi 2, berarti saya memberikan 50% harta saya untuk kamu. Sedangkan dia Abu Bakar Radani paling kecil, 100 ekor itu kecil karena dia orang kaya. Jadi kalau kita misalnya disumbang oleh wakil bupati, ya jangan lihat. Mohon maaf wakil bupati, mohon maaf, ada bermaksud menyinggung tapi menyentuh, ya kan? Oh sudah, maaf, saya tidak akan teruskan karena takut terlanjur. Jadi begitu saudara-saudaraku. Ajruki ala badri nasobiki, pahala engkau bergantung kepada uyuhnya engkau. Tatkala pian bisi 10.000, pian julung 5.000, separuh duit pian tarik. Wakil bupati, ada sakit lah. Kita boleh di sini, orang disukulit juga. Dan begitu seterusnya. Jangan berkecil hati anda yang punya kemampuan hanya segitu, karena pahalanya itu persentase, bukan nilainya, bukan jumlahnya. Pahala itu persentasenya. Biar di situ 50.000 menjulung 100.000, 50% yang telah menyumbangkan harta biar besar di sisi Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan celengan tadi nang diedarkan insyaallah hibah, amin. Nyada juajar abrogur sekopol bahari pemamai sidin umdeni melihat aja sidin celengan melipas halau salawat nang diandaknya ngom selawat sidin mau ada duitnya soal tinggi badan mancung harus salawat yang ada juga. Ada juga melihat jarak berguru bahari celengan melempas dicelenginya warak. Jadi matanya aja menceleng, karena dibuatin ada dicelenginya warak. Tidak menjadi masalah. Mungkin barangkali kawan kita yang melewatkan itu, dia akan diam-diam langsung membari wadah Ustaz Khairuddin, ya Allah. Jadi mau dibuat di sini, anu kada nyaman kali akan orang, anu karena tabal mana, kena aja malam-malam sudah ada orang duduk langsung guru Khairuddin karena tebal. Amin. Mudah-mudahan pian boleh dari majelis ini tak sepak amas sekilu seorang. Ini Rabbul Alamin. Minta sama Allah Rabbul Alamin. Jika Allah menghendaki apa yang mustahil, kalau ulun pada hakun tak sepak amas, ulun minta sama Allah dibari amas kalau sama pakai tas sepak. Kalau pakai tas sepak tak jerungkuk pulang, ya kan? Tapi gembira, saya gembira. Alhamdulillah. Kaum muslimin, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, majelis-majelis ta'lim seperti ini adalah cara kita untuk menolak bala, cara kita untuk menghindari musibah. Coba kita lihat di Gaza, di bom, sampat lagilah mikirakan bertarikatan, sampat lagilah mikirakan bermajelis. Kita bersyukur kepada Allah. Bagaimana dengan keadaan di tempat lain yang banjir, bagaimana di tempat lain yang gempa? Kita alhamdulillah di sini duduk dengan tenang. Dari tenangnya sampai kadang bunyinya lagi beriuran pulang. Kalau burung walet liurnya larang, meliur biar nggak tahu dia apa-apa.
aja ulun tetap akan ceramah walaupun pian guring bertahan, kecuali kelihatan bana guringnya ulun 4 guring juga. Alhamdulillah. Allah berfirman, para ulama menyebutkan bihim yadfa'ullahul balaya, dengan adanya mereka para ulama, para solehin, majlis taklim kan pasti ada ulamanya. Dengan adanya berkat mereka, orang yang berzikir karena Allah, orang yang ingat dengan Allah, yadfa'ullahul balaya, Allah akan tolakkan bala. Bala itu 70 macam. Paling kecil bala yang turun dan kadang-kadang orangnya kada merasa inya kena bala. Apa itu? Alham, kata ulama. Apa itu alham? Kesedihan yang datang tanpa ada sebabnya. Duduk di rumah sebalinya, kok sumpah ya, kok bingung ya, berdiri salah, duduk salah, kemudian hendak keluar koler, macam-macam. Itu ngarannya ham. Nah itu adalah tanda bala turun. Kalau ada sebabnya kan nyaman aja. Sebabnya kenapa jadi sumpah, utang banyak bayari, ampihan sumpah. Ulun-ulun aja tak pikirkan bana utang banyak, salah nyawa. Apa dipikirkan utang, dia apa ya dibayari. Mau dipikirkan aja, kada mau lunas utang. Pikirannya 1000 tahun nyawa hadapan lunas, dibayari, mumpun bayari duitnya karena dia cari bekerja minta sama Allah. Jadi bapandir lawan tuan guru salah ulun jar anu nah penghidupan anu sugih apa namanya sulit, kada sugih lagi ulun jar model tuan gurunya sugih. Jadi tuan guru undang memberi nyawa amalan sugi, undang aja kada sugi juga. Jadi mun hendak minta amalan sugi, cari tuan guru nang sugi. Kada usah minta amalan, minta duit aja langsung. Jadi nyaman, mun amalan kan kada diamalkan. Alhamdulillah. Nah, adanya majelis-majelis taklim seperti ini menolak bala, mendatangkan kebaikan. Yadfa'ullahul balaya wa yakshifur razaya, dan menghilangkan kesedihan. Wa yusti kulla fadlin wa ni'mati, dan mendatangkan karunia Allah dan kenikmatan Allah. Laulahumu bainal anami ladukdikat, kalau bukan karena ada mereka ulama, aulia, solehin, niscaya akan digoncangkan jibalun wa ardun lirtikabil khotiati, gunung-gunung dan bumi, karena banyaknya dosa-dosa kita. Kita ini bisi dosa setumpuk, banyak banget, tidak ada yang sempurna, semuanya punya kesalahan, semuanya mempunyai kekeliruan. Makanya Datuk Kalampayan Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam kitab Kanzul Ma'rifah ujar sidin, bila engkau berzikir la ilaha illallah, ingatakan olehmu bahwasanya engkau jahil walaupun alim, bahwasanya engkau fakir walaupun kaya, bahwasanya engkau lemah walaupun engkau berkuasa. 3 hal ini ingatakan kalau berzikir di sini. Orang alim yang mengaku alim inya jahil. Orang alim wajib untuk mengaku tidak alim, untuk mengaku jahil, dan tanda-tanda itu terlihat. Bagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan kehebatannya, dengan kemegahannya, dengan karamatnya, dengan keluasan ilmunya, beliau tetap tawadhu, beliau tetap rendah hati, beliau tetap merasa dirinya tidak mempunyai apa-apa. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kita tidak peduli dengan majelis taklim kita, jika kita tidak peduli dengan madrasah pesantren kita, jika kita tidak peduli dengan masjid musalla kita, maka harga kita sudah tidak ada harganya di sisi Allah.
dan akan menyebabkan malapetaka, akan menyebabkan musibah karena kekuatan kita adalah kepedulian kita kepada Allah, kepada Nabi Muhammad melalui jalan-jalan yang telah saya sebutkan tadi. Dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, syarrul biqa'i aswaquha wa khairul biqa'i masajiduha. Sebaik-baik sejahat-jahat tempat adalah pasar, sebaik-baik tempat adalah masjid. Bagaimana dengan keadaan kita di zaman ini, di mana pasar dibangun mewah, pusat-pusat perbelanjaan dibangun mewah, masjid-masjid kita ketinggalan, madrasah kita ketinggalan, dan lain sebagainya. Saya, sebagaimana saya menyaksikan tadi, ternyata dari sini ada proposal yang bisa langsung ditangani. Saya juga kepengen bikin proposal Pak, akhirnya Pak. Bolehlah proposal Kalsel ke sini. Itu aja lagi. Saya kepengen punya rencana, saya punya majelis tingkat 5, ada liftnya, kemudian jadi supaya jemaah nyaman. Mudah-mudahan tahu, amin. Tidak apa-apa, kita minta sama Allah, tidak minta kepada yang lain. Yang lain itu cuma sebabnya saja. Jangan tanggung-tanggung minta kepada Allah. Guru Khairuddin minta kepada Allah sekarang 9 kali 70, mudah-mudahan karena 70 kali 70, amin. Maka caranya perkirakan corong. Ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita adalah umat yang disebutkan Allah dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang Allah Ta'ala ciptakan di muka bumi ini. Sifatnya umat ini adalah ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar, amar ma'ruf nahi munkar. Saya tadi mengkritik masalah apa tadi ya? Sudah saya kritik, sudah saya sarankan. Kemudian yang kedua yang perlu untuk kita perhatikan, bahwasanya majlis-majlis kita ini adalah majlis-majlis yang bersambung dengan para wali-wali Allah. Saya yakin para wali-wali Allah menghadiri majlis-majlis kita. Para ulama-ulama kita yang terdahulu menghadiri majlis-majlis kita. Karena adanya orang-orang yang saleh yang berhubungan hatinya dengan Allah dan mencintai Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi dalam majlis-majlis seperti ini kita harus menjaga sakralisasi, yaitu kesucian dan kesakralan majlis kita. Saya jauh loh datang dari Banjarmasin, tiketnya aja mahal. Kemudian saya beberapa hari kesini, jadi saya harus sampaikan pondok-pondok saya, dan saya tidak peduli. Karena itulah tugas saya, itulah fungsi saya. Saya harus memberi masukan, saya harus memberi saran, dan lain sebagainya. Walaupun kadang-kadang pina padas biar aja lah. Oh, biar aja timbul kita sambil hilang boleh. Dan lain sebagainya. Kita datangi majlis ini dengan khusyuk. Kita siapkan diri kita untuk majlis. 2 jam, ada kira-kira 3 jam ya, anggap 3 jam, khusus 3 jam itu kita khusyuk, kita ingat Allah, kita ingat Nabi Muhammad. Ada orang bertakun lawan guru sekumpul bahari Habib, gurunya, kenapa jemaah itu sampai ribuan di zaman itu kalau baca maulid? Ujar Sidin, maka ada kayak itu Beb, ulun itu mulai turun dari rumah sampai tuntung majlis baca maulid, sampai boleh ke rumah tidak boleh ingat sesuatu pun kecuali Nabi Muhammad SAW. Jadi begitu Sidin turun dari rumah, Muhammad Rasulullah Muhammad, itu aja, tanpa toleh kanan, tanpa toleh kiri, langsung duduk. Kemudian astagfirullahaladzim, kencang ingatnya Nabi Muhammad aja, tidak boleh ada pandir, kada boleh ada ngobrol, mbak tuntung pesah. Selesai maulid, kemudian beliau balik ke rumah, karena jarak kan parah aja, mungkin sudah pernah sekumpul
saudara-saudaraku, kenapa demikian? Karena itu penting untuk menjaga kesakralan majelis kita, supaya kita maju, supaya kita lebih tinggi. Di antara guru-guru yang istimewa adalah guru-guru yang bisa menyebabkan muridnya naik derajat dari kelas 1 naik kelas 2, dari kelas 2 naik kelas 3. Yang asalnya maksiat sampai jadi taat, yang taat jadi ikhlas, dan begitu seterusnya, mengangkat derajat-derajat mereka, dan mereka adalah orang-orang yang membersihkan dirinya. Perjuangan yang panjang dan memang harus dipikirkan, bukan main-main. Kegiatan-kegiatan kita ini adalah kegiatan yang bersambung ke 1400 tahun yang lalu, yaitu kegiatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi Muhammad dengan sembunyi-sembunyi karena diintimidasi, diperangi, dimusuhi, bahkan diancam dibunuh oleh kafir Quraisy, akhirnya sembunyi-sembunyi beliau membuka majlis di lereng Bukit Safa, di sebuah rumah yang kecil, yaitu rumah Arqam bin Abil Arqam, yang hanya dihadiri oleh beberapa orang sahabat, dan mereka takut-takut. Akhirnya ada yang mengetok itu, oh, takjub, ya Rasulullah, siapa ini ya Rasulullah? Lihat ya Nabi, dilihatin, oh, Umar bin Khattab, seorang pendekar Arab, seorang buntak. Waktu itu masih buntak pasar sih. Wah ya Rasulullah, Umar bin Khattab bahaya ini, orangnya keras, orangnya suka manu orang, dan dia musuh Islam. Hanya sahabat takut. Kata Nabi, bukakan. Ya Rasulullah, kalau kita bukakan kita bisa dihabis sama dia bawa pedang. Bukakan aja Nabi. Ya Rasulullah, ulun aja dulu berdahulu, biar bukakan aja Nabi, dan suruh dia menghadapku. Nabi sudah diberitahu sama Jibril, Umar ini mau masuk Islam. Jadi Nabi telah bukakan aja Nabi. Akhirnya dengan gemetar-gemetar dibuka pintu, semua siap sudah dengan pedang. Artinya mundianya hamuk, kita rujuk, kita apa? Kita royok. Tapi ternyata Umar datang, kemudian memandang Nabi. Dia berjalan, semuanya pada minggir, takut-takutan juga. Ternyata dia bersimpuh di depan Nabi, menangis dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu adalah majlis pertama yang didirikan. Dari majlis itu bersumber kepada majlis-majlis setelahnya, sampai akhirnya kepada para sahabat Nabi, majlisnya para tabi'in, Sufyan bin Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri, yang kalau dia ngajar 100.000 orang yang hadir tanpa mikrofon. Tapi diriwayatkan bahwasanya Sufyan Ats-Tsauri kalau ngajar, yang 100.000 orang dari ujung ke ujung mendengar suaranya. Suara apa saudara? Apa kira-kira dia suaranya begitu kencang? Tidak, dia orang yang lembut, suaranya pun pelan, tidak kencang. Tapi kenapa kau mendengar? Nih sebabnya, semuanya memasang telinga. Ada kita ini kan, ya biar parah, mikrofonnya singgaran. Berapa duitnya guru ini gasan mikrofon? Ternyata yang ngantuk masih ada, mungkin yang guring masih ada, dan lain sebagainya. Semuanya bersumber dari hati. 100.000 orang di zaman itu yang diceramah oleh Sufyan bin Uyainah, atau riwayat yang lain Sufyan Ats-Tsauri, semuanya mendengar, semuanya memperhatikan. Kenapa? Hati. Al-Qassama, mereka memang mendengarkan. Hadir bukan karena hanya ingin tahu, hadir bukan hanya karena usil, hadir bukan hanya, tidak, memang mau mendengarkan ceramah, mau mendengarkan nasihat, sehingga masuk ke dalam hati mereka. Muncullah ulama-ulama salihin zaman tabi'in, tabi'in, dan seterusnya. Kemudian muncullah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang sejak beliau lahir sudah mempunyai karamah. Jadi orang kampung itu mengetahui Ramadan melihat
Abdul Qadir Jailani waktu masih menyusu, bilanya Sidin Qadar menyusu masuk bulan Ramadan. Bilanya kena akhir Ramadan mari hati pulang bertakon Mama Sidin anu anak pian itu menyusu pada tadi hari ini menyusu, hari raya sudah. Itu saja. Ibu beliau adalah seorang wanita salihah syarifah, umur 60 tahun melahirkan Syekh Abdul Qadir Jailani. Bayangkan umur Sidin sudah 60 tahun lahir Syekh Abdul Qadir Jailani. Samurang aja kan ada bisting sana. Kemudian setelah lahir masih kecil ayah Sidin meninggal dunia, warisannya dibagi kepada beliau, dijurung kepada Syekh Abdul Qadir Jailani 40 dinar. 40 dinar itu, 1 dinar itu 5 gram emas. Berapa harga emas sekarang ibu-ibu? Halo? Biasanya paling tahu harga emasnya ibu-ibu, ya kan? Anggaplah 1 juta. Kalau 1 juta 5 gram berarti 5 juta. 1 biji. Beliau bisi di kantong 40 biji. Tatkala umur 7 tahun beliau ingin sekolah. Umi ulun hendak sekolah. Kemana anakku? Ke Baghdad. Karena beliau lahir di luar kota Baghdad, jauh perjalanan kira-kira beberapa hari baru sampai ke Baghdad. Anak sekolah di mana Ikam? Ya mau belajar di Baghdad dengan ulama-ulama dan lain sebagainya. Oke, kalau gitu Umi kada mau melarang karena ini ilmu. Ya sudah, akhirnya 40 dinar dimasukkan ke dalam jubah gamis Sidin, kemudian dijahit supaya jangan kececer karena dia baru umur 7-8 tahun, masih anak-anak. Cuma jadi ibunya Abdul Qadir ingatkanlah jangan berdusta. Itu aja pesan ibu. Wah ya ibu, berangkatlah Syekh Abdul Qadir dengan semangat ingin menuntut ilmu di Baghdad. Di tengah perjalanan ada perampok yang menghabiskan semua harta rombongan Syekh Abdul Qadir Jailani. Tinggal Syekh Abdul Qadir Jailani kada ditakuni. Karena apa? Tidak digeledah. Karena apa? Dia pikir anak kecil. Pada waktu rombongan ini hendak meninggalkan kafilah, ada menyambat tunan keranakan itu kenapa digeledah? Jadi yang saya punya bukan anakan juga di sini apa aja kan? Kalau pin ada. Ada usaha gini diperiksa, takuni aja ya kan anakan 2 paling ada jurusin apa-apa, takuni aja gini ditakuni, ada bisi duit kah? Ada aja. Anu pemimpin? Ya wah ini bukan dalam pemimpinnya. Pemimpin, ini mau pada ada? Oh padanya bohong. Tapi kalau pin ada bujuran? Takuni lagi. Di mana duit ikan? Di dalam sini. Berapa duit ikan? 40 dinar. 5 juta kali 40 berapa ya? 200 juta lah ya? 200 juta orang hitung-hitung lah kayak paham lah. 200 juta. Oh kamu ini bujuran duit kamu habis duit 200 juta ya kan? Memang ada aja. Di mana? Dijahit lawan ibuku di dalam sini. Dikatakan bang, dibuka ini. Dilihat jujur duitnya. Pemimpin, ternyata anak ini jujur dan betul di dalam sakunya, tapi dijahit di dalam itu ada 40 dinar senilai 200 juta. Hah? Ujar pemimpinnya itu. Akhirnya digeledah, dikeluarkan betul ada. Tapi ternyata pemimpinnya berpikir lain. Ini kalau Allah sudah memberi petunjuk apa? Dia berpikir seorang anak umur di bawah 10 tahun jujur, itu yang dia pikirkan. Akhirnya menyebabkan mereka bertaubat dan jadi pengikut Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani berangkat ke Baghdad. Ternyata beliau berguru dengan seorang guru sufi yang dia tawadhu, dia rendah hati, tapi dia setiap hari berjualan satu pada gawe yang sedikit. Ya, cukup sedikit lah dapat hasil, tapi ilmunya luar biasa. Diriwayatkan bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani mencoba untuk mendaftar ke universitas yang pada waktu itu universitasnya namanya An-Nizamiyah. Di antaranya yang ngajar di situ adalah Al-Imam Al-Ghazali dan lain-lain.
Abdul Qadir Jailani ditolak, hanya dia belajar dengan guru ini guru, tapi ternyata dia menjadi orang yang hebat. Setelah dia belajar dengan para gurunya, memperdalam ilmu tasawuf, dia mengamalkan tasawufnya. 25 tahun dia mengembara, tidak diketahui orang, dan dia tidak mengenal orang. Dia hanya ingat Allah, 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 Allah. Kadang-kadang dianggap orang gila, dipukuli orang. Kadang-kadang dianggap orang gila, akhirnya diurahkan orang. 25 tahun. Pakaian compang-camping, berjalan kaul khailir karena ada tujuan, tapi dia tidak ingat apa-apa. Yang dia ingat cuma Allah. Setelah 25 tahun maka beliau datang ilham dari Allah untuk masuk ke kota Baghdad. Begitu dia mau masuk ke kota Baghdad, malah ketemu Nabi Allah Khidir. Ujar Nabi Allah Khidir, duduk ikam di sini. Ada yang sampai aku datang, nggih, duduk sini di sebuah tempat sebelum masuk kota Baghdad. Setahun hanya datang. Nabi Allah Khidir, orang sini orang sudah duduk sini aja, nah jangan dapat setahunan adalah kira-kira berarti kita tidak mampu seperti Syekh Abdul Qadir Jailani. Setelah setahun datang, oh ada aja kayak kamu lagi di sini, enggak dulu aja ada nih pulang keluar setahun pulang 3 kali 3 tahun sini berkhulwat menghadapi gurunya. Orang tua ini datang ke rumah guru, assalamualaikum, assalamualaikum. Nah gurunya guring sama lain, bukan. Karena ada nampakannya. Kalau pengadenan duduk menghadangi guru. Jadi di Martapura itu ada orang alim, itu menghadangi gurunya keluar 9 jam. Duduk di muka rumah guru. Ada lagi keluarga kita datang ke rumah guru dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Gurunya kadang-kadang keluar karena diherani, tapi waktu makan dijulukin makan. Kemudian kita sini asik dengan tamu, ini murid dibiarkan duduk di teras sampai jam 10 malam, baru kemudian sini ngajar dan seterusnya. Seorang ulama di India, Sayyid Habib, dia datang kepada gurunya, duduk di depan rumah gurunya, karena dia mengatuk, karena adatnya murid itu kan boleh mengatuk guru. Sekalinya duduk di situ, dibuka kan, gurunya buka, ternyata menyuruh orang lain masuk. Nah ini dibiarkan. Makanan, batu untuk makanan, lihat di pak duduk di muka itu, Habib ini tuh ada aja lagi Sayyid tuh, ada ya lagi aja dikumpulkan kobokan, jarapan namanya kubu yang kan dahinya. Khotbahnya datang, begitu dikuburin. Apa yang dilakukan si murid tadi? Alhamdulillah, ini berkah dari guruku ya. Dia tidak mengeluh, tetap dia duduk. Kemudian akhirnya setelah masuk tamu-tamu, dia bertanya kepada tamu yang khotbahnya tadi, apa tuh bolehkahnya adakah masih ada di situ bahwa waktu dikubur tadi apa jadinya? Alhamdulillah ini berkah guruku ya, masya Allah aja. Selesai tamu semuanya keluar, tamu ini dilihat masih ada aja, ini Sayyid. Akhirnya Sayyid ta'al masuk, kemudian belajar dalam jangka 1 jam langsung jadi wali Allah Ta'ala. Tak nyaman suruh datang ke rumah guru Khairuddin kan, ulun pang mau boy. Ini mahal, ilmu ini mahal, apalagi kewalian seperti Syekh Abdul Qadir itu mahal, tidak ada harganya. Dunia dan seisinya diturunkan itu dihurupakan kadar harapan, karena ini sesuatu makom yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba lihat panderannya Syekh Abdul Qadir Jailani yang tadi saya lihat, yang kita baca tadi, dia menyebutkan falau alqaitu sirri fi biharin la saral ma'u ghauran fi rihali. Kalau niscaya ilmuku dan menyandangnya aku akan bala-bala orang sedunia ini diletakkan kepada lautan, niscaya lautan akan kering, tidak ada air lagi karena beratnya sandanganku.
sirri fawqa maitin laqama bi qudratil maula ta'ali. Jika rahasia ilmu yang ada pada diriku diletakkan kepada orang yang mati, dia akan bangkit dan hidup kembali karena Allah Ta'ala. Walau alqaitu sirri fawqa narin, andaikan ilmu dan rahasiaku dan kewalianku diletakkan kepada neraka, la khamidat wa tafat min sirri hali, niscaya neraka pun akan padam karena rahasia itu. Ini bukan main-main. Ini adalah karamah yang Allah berikan kepada mereka. Andaikan mereka mau, dan tentunya pasti dengan izin Allah akan terjadi. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Apabila musibah-musibah dan bala memenuhi kepalaku, aku tidak tahan, aku akan berbaring. Dan tatkala aku berbaring, aku mengatakan fa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan, hanya aku kau berdiri pulang. Itu jar Abah Guru itu menyandang. Jadi kita ini enak, kita disandang, tapi jangan mentang-mentang disandang terus enaknya. Kita semuanya memperingati haul daripada Syekh Abdul Qadir Jailani agar kita punya hubungan dengan beliau. Syekh Abdul Qadir Jailani yang beliau mengatakan di sini, faqultu lisairil aqta lumu bihali wadkhulu antum rijali. Aku mengatakan kepada semua wali-wali kutub, kalian bergabunglah dengan aku dan kalian berada di bawah telapak kaki. Jadi ini Sultanul Aulia, dia pemimpinnya para wali, pemimpinnya aktor. Sayyid Ahmad Ar-Rifai yang hidupnya terdudi sedikit daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Ahmad Ar-Rifai mengatakan, likulli biladin rijal wa likulli rijalin kutub yusarrifu. Setiap tempat itu ada wali-wali Allah yang menjaga tempat itu. Di sini ada, di Banjar ada, di Indonesia ada, di India ada, semuanya ada wali-wali Allah yang mereka menjaga tempat itu. Tapi pemimpin mereka satu yang mengerahkan mereka, yang menyuruh mereka, yang memberi perintah kepada mereka, itulah Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi pada waktu Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, semua wali berada di bawah kakiku, semua lehernya para aulia berada di bawah kakiku. Diriwayatkan pada waktu itu Sayyidi Ahmad Ar-Rifai lagi ngajar, dia gini. Muridnya tanya, guru, kenapa dia begini? Pada saat ini pemimpinnya para wali mengatakan seluruh leher wali di bawah kakiku. Tidak aku begini supaya jangan disangka aku melawan. Kemudian yang lain juga seperti diriwayatkan, saya lupa namanya, seorang wali besar, dia juga demikian. Pada waktu Syekh Abdul Qadir mengatakan itu, dia gini. Muridnya bertakut, kenapa guru? Abdul Qadir Jailani berpandir semuanya di bawah batisku leher, jadi aku gini kan sebagai tanda aku di bawah kakinya dia. Ini pencetus Thariqah Qadiriyah yang dengan berkat beliau Thariqah zikir ini muncul. Beliau adalah orang pertama yang memproklamirkan Thariqatul Zikir. Kepada mereka syuhada, Allah jadikan pahala-pahala mengalir kepada mereka. Allah Ta'ala hentikan serangan-serangan yang menyebabkan tewasnya manusia-manusia. Semua adalah Allah Ta'ala yang mengatur segalanya. Kita meminta kepada Allah perdamaian Allah Ta'ala berikan ke seluruh negeri-negeri di dunia, khususnya negeri-negeri kaum muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin, Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi Palestin wa fi Gaza wa fi anha'il Arab. Allahumma ansurhum nasran minka mu'azzara, ahlik a'da'akum ahda'adin, ahli mazzikhum kuma kulla mumazzar. Allahumma ahlik al-yahud wal nasara wal farta wal musyrikin wal mubtidin wal taghin wal zalimin wa man arada bil muslimina su'an ya rabbal alamin. Ya Ghausah, ya Ghausah, ya Darkah, ya Ghausah, unsur intisar
انصرنا والمسلمين انتصار لك على أعدائك على أحبابك مزقهم كل ممزق مزقتهم لأعدائك انتصارا لأوليائك اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا أجود الأجودين خويد مغفر بابا وألافنا فاغفر لنا وارحمنا وانصرنا والمسلمين يا أول الأولين ولا يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih banyak atas segala perhatian dan kesempatan. Mohon maaf atas segala kekeliruan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.